of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me. Selamat datang di channel para real man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di awal video ini dibuka dengan serangan artileri jumbo 240 mm dari 2 S-4 Tyulpan Rusia terhadap posisi tempat persembunyian pasukan Ukraina yang ada di kota Krasnohorivka, Provinsi Donetsk. Bisa Anda lihat efek hantaman dari artileri 240 mm. Terlihat hantamannya seperti hantaman dari bom FAB, dan pastinya membuat bangunan-bangunan yang dihantamnya langsung runtuh. Video ini menunjukkan dokumentasi dari sebuah BMP-3 Rusia yang menjadi api unggun setelah disengat oleh lebah FPV Ukraina. Dan kemudian tiba-tiba, BOOM! BMP Rusia itu kemudian terlihat meledak. Dan tentu saja, dengan ledakan seperti itu, pasti menjadikan BMP-3 itu menjadi butiran debu di desa Orlovka, Provinsi Donetsk. Ini merupakan dokumentasi dari drone Supercam S-350, di mana dalam narasi video ini dikatakan pasukan Rusia menggunakan 4 unit GMLRS Tornado S untuk menghantam posisi tempat persembunyian dan juga dapat logistik pasukan Ukraina di wilayah Mirnohrad di Provinsi Donetsk. Sayangnya, karena sudut pandang drone Supercam ini adalah sudut pandang kamera thermal, kami tidak bisa menjadikan video ini menjadi pembahasan tersendiri. Dan pada video ini tentu kita bisa melihat bahwa bangunan-bangunan yang dihantam oleh Tornado S langsung rata dengan tanah. Dalam video ini, kembali kita akan menyaksikan betapa berbahayanya lebah-lebah FPV Ukraina, di mana dalam narasi video ini dikatakan, sebuah rombongan kavaleri Rusia yang bergerak di barat kota Bakhmut disambut oleh pasukan infanteri Ukraina menggunakan drone kamikaze FPV. Hasilnya, rombongan itu pada akhirnya menjadi besi tua. Dalam video ini, bisa kita lihat ada sekitar 1 unit BMP-3, 2 unit tank T-72B3, 2 unit BMP-2, dan 1 unit BTR-82 yang harus menjadi besi tua hanya karena tersengat FPV. Anda bisa bandingkan sendiri betapa efektifnya FPV Ukraina di medan laga. Ini adalah dokumentasi hantaman dari FAB 1500 terhadap gedung yang dikatakan dijadikan sebagai markas operator FPV Ukraina di kota Krasnohorivka, Provinsi Donetsk.
Bisa Anda lihat bagaimana kilatan dari FAB 1500 mirip dengan ODAB. Dan di akhir video bisa kita lihat hasilnya, bagaimana 2 unit gedung itu luluh lantak setelah dihantam telur FAB seberat 1,5 ton. 2 unit APC MTLB Rusia yang sedang San Mori di Novomikhailivka harus dicegat oleh lebah-lebah Ukraina. Dan hasilnya bisa Anda lihat pada video, bagaimana 2 unit MTLB Rusia itu harus menjadi api unggun di tengah lapangan terbuka di Novomikhailivka. Sekali lagi, bagi Ukraina, apapun targetnya, FPV adalah opsi pertama. Jika di awal video tadi kita melihat hantaman FAB 1500 dari jarak yang cukup jauh, maka pada video kali ini pihak Rusia menunjukkan kepada kita sebuah dokumentasi jarak dekat dari hantaman FAB 1500. Bangunan ini dikatakan adalah sebuah apartemen yang dijadikan sebagai markas FPV oleh operator drone FPV Ukraina. Kemudian bisa kita lihat, boom! Sebutir FAB 1500 menghantam tepat bangunan apartemen itu. Dan sampai video ini berakhir, debu hantaman FAB 1500 masih belum hilang, yang menandakan bahwa bangunan itu disulap menjadi butiran debu oleh FAB 1500. Jangan tanya bagaimana nasib mereka yang ada di dalamnya, karena pastinya mereka juga menjadi butiran debu, sama seperti bangunan itu. Sebuah IFV BMP-2 Rusia yang coba melakukan misi pembersihan parit di Novomikhailivka harus menjadi butiran debu setelah menginjak ranjau yang ditanam oleh pasukan infanteri Ukraina. Rusia tetaplah Rusia. BMP kedua kemudian juga meledak di samping BMP pertama tadi. Penyebabnya, ya tentu saja sisa ranjau TM62 yang masih ada di lokasi itu. Video ini sebenarnya ada lanjutannya yang menunjukkan nasib para krunya. Namun itu terlalu hardcore untuk ditampilkan di platform YouTube. Ini adalah video pertama yang menunjukkan sebuah MRAP bantuan dari Kanada yang KO di medan laga Ukraina. MRAP ini bernama Senator MRAP. Tidak disebutkan kenapa MRAP ini ditinggalkan. Namun kemudian drone FPV Rusia terlihat menghantam Senator MRAP ini untuk memensiunkannya selamanya dari medan laga. Kanada dikatakan mengirimkan puluhan MRAP Senator ini kepada Ukraina, namun jumlah pastinya tidak dipublikasikan. Berapa banyak FPV yang dibutuhkan untuk membuat BMP-2 menjadi butiran debu? Hanya 2 unit. Ya, bisa Anda lihat bagaimana sebuah BMP Rusia yang sedang berjalan sendirian di suatu wilayah di provinsi Donetsk harus menjadi butiran debu setelah dihantam oleh 2 unit FPV Ukraina. Sungguh sengatan yang mematikan. Dan sebelum videonya berakhir, kembali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Selasa 30 April kemarin. Terima kasih untuk Om Erwin Adi Sasono. Tentunya support ini sangat berharga bagi kami
agar terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan kepada Anda. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 1 April 2024. Berikan komentar Anda.